Gak malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua, Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Sudah baca, sudah sering juga di YouTube bahwa klan keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada interupsi dari kiai-kiai Indonesia, dihusnudzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo kita husnudzon saja, mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini naudzubillahimin. Ada lagi yang ngomong, kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Ba'alwi ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan makam yang tadinya KRT Sumodiningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Bakbud. Lah orang Jogja asli kok jadi Bakbud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim bin Yahya, padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya, Mbah As'ad Samsul Arifin
Itu ndak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib itu ndak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Samsul Ngarifin. Lah Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ ndak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Lah ini aneh. Banyak lagi. Ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama. Sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di pondok-pondok pesantren. Karena orang tua kita jarang lihat YouTube. Orang tua kita jarang juga kan diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidan, karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya kabib, sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa. Menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti. Kenapa orang tua kita jarang kayak kita? Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. Hebatan orang tua kita jadi aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube jadi kita tahu orang-orang jahat. Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar ngaji di majlis. Habis ngajar ngaji di majlis megangnya tasbih Allah 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 Allah, nggak megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya, yang bisa ngebel aja. Betul nggak? Lah inilah, jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin kabib-kabib itu. Mereka nggak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah al-Irsad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Memang dari dulu gua kagak percaya melu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-tang potong-tong begitu, nerocos-nerocos, itu banyak juga yang ngomong naon eta Cina itu. Yang dari Sunda ngomong itu. Ngomong opo? Kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakin, nggak berhenti-berhenti.
Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan, mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Koli Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed. Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa.